geger kan? Ya. Kamu jatuh? Nanti bisa diedit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di kompleks Bala Baraka di Galesong, dan saat ini saya sedang bersama pemilik, pendiri, dan tokoh Galesong yang menurut saya sangat inspiratif, dan karena itu saya tertarik untuk mendokumentasikan kebersamaan kami kali ini dalam bentuk obrolan santai-santai mungkin kalau dalam bahasa kami di Galesong dan Makassar. Teta, ini saya terima kasih banyak sudah diterima. Ini kaitannya dengan momentum perayaan World Food Day 2020 tanggal 16 Oktober itu akan ada perayaan bagaimana Hari Pangan Dunia, dan saya melihat ini relevan dengan apa yang saya lihat di sini. Untuk kawan-kawan kita bisa diceritakan Teta ini bagaimana, apa yang menjadi motivasi sampai sebegitu mau menghabiskan energi untuk satu kawasan seperti ini? Bisa diceritakan dulu ke kita. Ya karena saya kelahiran di sini ya. Selama ini sudah terlalu banyak di luar, sehingga sepertinya lupa tempat kelahiran sendiri. Jadi saya tertarik untuk pulang untuk bisa berbuat sesuatu apa kira-kira yang bisa bermanfaat untuk. Iya. Bukan romantisme ini, ingin mengenang sesuatu gitu. Iya. Jadi apa salahnya saya datang, saya habiskan waktu, tenaga, dana juga sebenarnya ya. Itu dia, ini energinya luar biasa. Apa saja ini yang ada di sini dan yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita, soal pangan, soal fasilitas, soal pendidikan dan seterusnya. Ya, mungkin pendidikan ya, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Kebetulan ini rumah tua Bala Baraka kayak ini, orang tua saya dirikan itu 1936. Ini ketiga kalinya dibuat ini, dan itu seperti pusat pendidikan pada waktu beliau masih hidup. Beliau guru dan ibu saya itu guru mengaji. Jadi saya pikir itu perlu saya hidupkan kembali, dan saya buatlah ini rumah sebagai kenangan pengabdian kepada orang tua saya, dan sekaligus peduli kepada lingkungan, karena saya datang di tempat ini dalam keadaan yang sangat kotor sekali. Lingkungannya belum, tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Bayangkan ini tempat pembuangan limbah kesehatan, jarum suntik, infus di sini, dan saya protes itu kepada Pak Camat. Ini tidak boleh, ini kejahatan ini. Belum lagi kotoran, ini berjajar, ini ada 10 WC di sungai ini, dan WC terpanjang di dunia. Dan saya katakan ini tidak boleh, harus. Nah itu kawan-kawan sekalian menarik. Jadi bagaimana ini menjadi wahana edukasi, dilatari pertama tadi latar belakang kesejarahan ya, orang tua Prof juga adalah tenaga pendidik dan istilahnya inspirasi begitu ya untuk kita semua. Nah, sungai, sempadan sungai itu rupanya menjadi tempat sampah, tempat pembuangan banyak hal, dan itu menggugah Teta untuk mengambil inisiatif. Di sini apa yang sudah dilakukan? Ini mengenai tata kelolanya. Jadi saya melakukan, jadi saya bangun rumah, kemudian tempat-tempat pertemuan. Ini dalam rangka World Food Program. Program pangan dunia. Program pangan dunia itu. Saya kumpul itu petani-petani supaya bagaimana bisa menghasilkan ada hasil pertanian yang lebih bagus ya. Saya panggilkan orang-orang, sebetulnya termasuk Denuntung, saya pernah minta supaya tolong ini mereka, jangan apa yang dilakukan berabad-abad yang lalu itu juga dilakukan sekarang ini. Di edukasi mereka lah supaya bisa lebih sejahtera. Petani saja atau yang lain juga? Petani, nelayan, ibu rumah tangga, itu ya. bikin abon dan sebagainya ya, itu yang kami lakukan secara bersama-sama. Dan inilah fasilitas Baruga ini. Baruga ini mereka berkumpul di sini, kami jadikan tempat pertemuan. Selain itu pekarangan-pekarangan yang lumayan luas ini kami jadikan tempat. Dan alhamdulillah menarik. Menarik banyak orang, kegiatan-kegiatan sosial itu menarik banyak orang. Yang pernah kesini itu siapa saja yang tertarik, yang paling tidak merasa nyaman ya berada di sini? Ada dari Jepang, Jepang, rombongan dari Jepang.
dari Amerika, ini dari luar ya, Hmm. dan untuk bawa dari Ya, Australia ya, Australia, coba Aborigin, 40 ya, orang ya, rombongan, ya, ya. kemudian duta besar, duta wisata budaya dari 12 negara 12 negara datang Iya. ke sini. Datang ke sini dari Malaysia, pokoknya dari Belanda. Saya sendiri heran ada apa ya, ternyata ada yang menarik, rupanya ada yang Iya. menarik sehingga mereka datang. Ada satu yang orang sebut bahwa Prof. Aminuddin Saleh itu kepakarannya di ranah hukum, di hukum ya, Ya. hukum agraria. Tapi bisa tertarik pada hal-hal yang sosial, ekonomi gitu, bagaimana? Sampai apa yang menjadi panggilan jiwanya sebenarnya untuk di sini? Karena saya tidak mau lihat warga kita di tempat kelahiran saya masa mau begitu keadaannya terus, kasihan ya. Saya tidak suka lihat itu kotoran di sepanjang sungai ini begitu kotor, di sepanjang kampung ini. Artinya bagaimanalah supaya saya undang teman-teman, ayo prihatinlah dengan keadaan seperti ini supaya mereka bisa hidup. Kalau yang begini kan agenda-agenda menarik ini kan tidak bisa dikerjakan sendiri nih, perlu ada kerjasama, perlu ada kolaborasi. Sejauh ini pihak-pihak mana saja yang sudah memberikan dukungan atau paling tidak saya akan bantu gini-gini, ada tidak? Lumayan lah dari Pemda sendiri, dari Dinas Kebersihan. Di sini ini kerja bakti besar kami sudah lakukan dari dibantu oleh Pemda. Angkut sampah ini berapa truk ya dari sini, tapi masih tetap kotor seperti ini. Dari Koramil itu tentara-tentara dikerahkan, itu ada Kodim ya. Kodim itu dia kerahkan itu anggotanya untuk turun ya mengambil sampah dari kepolisian, masyarakat sekitar. Alhamdulillah mereka tertarik, tapi mungkin karena sudah berpuluh-puluh tahun ini sampah ini dan ya kalau dilihat itu kan ini kan oke lah, sungai kemudian sempadan. Kan orang buang sampah ke situ, tapi di sana juga kan ada sawah nih ceritanya, ada sawah, ada tempat ikan, orang bisa ambil ikan. Itu bagaimana ya sampai tidak ada semacam pemikiran bahwa kok bisa gitu? Nah, itu saya sendiri heran. Makanya kalau kita lihat ini, saya buat itu tempat-tempat rumah-rumah Pandrita namanya, kemudian bikin keramba, dicat itu jembatan supaya berwarna. Harapan saya itu mereka tertarik ke sana sehingga tidak mengotori lagi. Tetapi rupanya tidak cukup dengan itu. Betul. Jadi sahabat sekalian, ini bukan hal mudah ya untuk mengelola sumber daya. Bukan hal mudah untuk meyakinkan orang untuk misalnya tidak buang sampah sembarangan, untuk menjaga sungai dan seterusnya. Yang dilakukan Prof. Aminuddin Saleh menurut saya adalah memberikan contoh. Jadi ada bangunan, saya lihat tadi ada 4 bangunan ini untuk katanya namanya Rumah Pandrita. Jadi menjadi tempat orang bisa melihat, belajar dan mengambil inspirasi bagaimana alam berbaik hati dengan kita. Nah, kaitannya dengan World Food Day 2020 saya kaitkan saja ke sana. Prof, ini kira-kira ini soal pendidikan, soal pangan, soal kepastian masa depan kita dengan sumber daya alam ini, apa yang prinsip yang Prof mau bilang ke kita semua? Kira-kira bagaimana ini antara pendidikan, alam, kemudian masa depan kita, bagaimana Prof melihatnya dari pengalaman di Balak Baraka ini? Saya harap kita keroyok secara bersama-sama. Mari saya himbau kepada teman-teman semua, siapapun juga, ini masa depan kita. Itu saya katakan bahwa saya kan membina anak-anak di sini juga, ada rumah remaja masjid, ada anak-anak. Harapan saya mari kita didik mereka. Barangkali kita putus itu. Mungkin sudah terlanjur orang-orang tua itu mungkin agak salah ya. Mari dari anak-anak kita bina. Mulai dari desa kecil ini, mari kita memulai dari sini. Mungkin seperti itu. Masih ada harapan melihat? Sangat besar harapan saya. Sangat besar harapan karena saya pikir kalau anak-anak dibina, insya Allah nanti kalau besar itu akan membekas itu bahwa kita harus hidup bersih, hidup sejahtera, hidup jujur dengan alam gitu ya, bersahabat dengan alam. Oke, yang mau disampaikan ke warga atau pihak-pihak tertentu yang mungkin punya minat atau ada ketertarikan untuk misalnya membangun kolaborasi atau apa, mungkin ada yang bisa disampaikan? Mari kita bersama-sama. Jadi saya pikir begini, ini sepertinya lapangan bermain. Mari kita bermain. Mari kita jadikan ini, dan saya siap berkolaborasi dengan siapapun juga. Ayo datang kita main
saya siapkan fasilitasnya, Iya, ada rumah, ada Iya. baruga, ada kolam, ada apa, pakai itu kita secara, ada masjid, Iya, ada masjid ya. So, Kalau mau nginep sini bisa tetap. boleh menginap di Boleh sini, menginap. silahkan. Dengan bahkan rencana saya semula itu kalau kebetulan banyak tamu yang datang sini, silahkan di rumah-rumah penduduk Bisa. supaya mengajari mereka untuk iya. hidup bersih, Iya, iya. semacam homestay, Homestay, ya, pakai rumah mereka dengan apa adanya, dengan fasilitas apa adanya. Mudah-mudahan mereka tergugah. Warga untuk hidup. sudah menangkap makna kenapa ada ini atau sudah ada semacam pendekatan ke Pelan-pelan melalui Pelan-pelan. masjid, melalui pertemuan-pertemuan rutin, melalui Jumat Berkah. Saya harap dan untuk katakan ini bukan hal yang mudah, Iya, ya. iya, iya. Ini harus banyak kendala ya, tapi kita harus Ya. bergerak terus. Baik, terima kasih Teta Prof. Sahabat sekalian, ini videonya video spontan. Saya melihat bahwa dari Balak Baraka kita bisa melihat bagaimana seorang Prof. Aminuddin Saleh, guru besar hukum agraria Unhas, mendarmabaktikan tenaga, mendarmabaktikan atensi beliau untuk membangun Galeso, membangun area ini dengan menawarkan wahana edukasi. Yang kedua, kita bisa membaca bahwa untuk hidup berkelanjutan, kemudian sehat begitu, tidak boleh tidak kita harus akrab dengan alam. Hindari pembuangan sampah sembarangan di sekitar sungai, di sempadan. Hindari pokoknya jangan buang sampah sembarangan karena ini merusak lingkungan kita. Nah, di suasana menjelang perayaan World Food Day 2020, saya dan Teta Prof. Aminuddin Saleh menyampaikan ke Anda semua untuk mari menumbuhkan semangat kesukarelaan untuk melindungi sumber daya alam, hutan, laut kita. Yang kedua, mari memelihara, mari menjaganya, mari merawatnya, karena dengan demikian kita bisa menjamin masa depan untuk generasi dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, mari menjadi pelestari, mari menjadi yang melindungi alam kita tanpa memberikan intervensi yang berlebihan atau eksploitatif ya. Yang keempat, ini tidak bisa selesai hanya dengan satu orang atau satu pihak, perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama, dan ke depan masa depan kita sangat ditentukan seberapa ingin kita bersama-sama menyelesaikan seluruh persoalan ini. Dan Balak Baraka kita bisa melihat contoh itu, dan saya undang Anda semua untuk datang ke sini. Begitu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan baik, Ji. Alhamdulillah.